Oke guys, berjumpa lagi dengan aku Amelia Songnan dan di video kali ini kita di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rival Rikal dari kelas 3. Saya akan menjelaskan 3 penetapan yang ada di analisis proksimat. Yang pertama, bilangan peroksida, yang kedua, bilangan penyabunan, dan yang ketiga, bilangan peroksida. Tujuannya untuk mengetahui bilangan peroksida yang berada dalam sampel minyak. Dasar prinsipnya, minyak dengan O2 membentuk peroksida, di mana peroksida ini akan dihancurkan oleh larutan bilangan peroksida dan kemudian dititar dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan indikator kanji yang sebelumnya menghasilkan ROOH yang terbentuk mengoksidasi Ki dan membebaskan I2 dengan titik akhir tidak berwarna. Digunakan rumus D kurang A mili kali normalitas larutan natrium tiosulfat dikali 1000 per gram sampel, mana D adalah volume titrasi rata-rata dikurang A, di mana A ini adalah volume titrasi dari belangko. Prosedur kerja bilangan peroksida. Yang pertama, ditimbang kurang lebih 5 gram sampel minyak dalam Erlenmeyer ASA 250 ml. Yang kedua, ditambahkan 1 gram Ki dan 20 ml larutan bilangan peroksida. Yang ketiga, dibiarkan di tempat yang gelap selama kurang lebih 30 menit sambil sesekali dikocok kuat-kuat. Lalu ditambahkan 50 ml air bebas oksigen dan setelah itu dititar dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat. Tetapi menggunakan indikator kanji. Tahapan yang kedua, bilangan penyabunan. Tujuannya untuk mengetahui bilangan penyabunan yang berada dalam sampel minyak. Dasar prinsipnya, di mana minyak disabunkan dengan KOH menghasilkan gliserol dan sabun. Kelebihan KOH dititar dengan HCl menggunakan indikator PP dengan titik akhir merah untuk mengetahui jumlah KOH alkohol yang beraksi dengan minyak. Menggunakan indikator PP. Juga melakukan atau mengerjakan blanko. Untuk perhitungan bilangan penyabunan, menggunakan rumus A kurang D mili dikali normalitas HCl dikali bobot ekivalen KOH per gram sampel. Penyabunan adalah bilangan yang menunjukkan jumlah mg KOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Indikator kanji dengan titik akhir tidak berwarna. Juga melakukan atau mengerjakan bilangan iot menunjukkan jumlah ikatan rangkap pada rantai asam lemak. Sampel dilarutkan dengan pelarut CHCl3 dan ditambahkan larutan Witch secara berlebihan. Kemudian direaksikan dengan Ki melepaskan I2 yang setelah itu dititar dengan larutan natrium tiosulfat dengan menggunakan indikator kanji. Pada titik akhir tidak berwarna. Kerja bilangan iot. Yang pertama, ditimbang 0,5 gram sampel ke dalam Erlenmeyer ASA 250 ml. Setelah itu, bilangan iot adalah bilangan yang menunjukkan jumlah gram iot yang dapat diikat oleh 100 gram minyak atau lemak. Untuk perhitungan bilangan iot, menggunakan rumus A kurang D mili dikali normalitas larutan natrium tiosulfat dikali 0,1269 per gram sampel dikali 100, di mana A adalah volume titrasi blanko dan D adalah volume titrasi rata-rata. Untuk bilangan penyabunan, semakin tinggi bilangan penyabunannya maka semakin bagus minyaknya. Prosedur bilangan iot. Yang pertama, ditimbang 0,5 gram sampel minyak ke dalam Erlenmeyer ASA 250 ml. Setelah itu dilarutkan dengan 15 ml CHCl3 dan dipipet 10 ml larutan Witch ke dalam larutan sampel. Setelah itu disimpan selama 30 menit ke dalam tempat yang gelap sambil dikocok sesekali. Setelah itu ditambahkan 10 ml larutan Ki 30% dan 100 ml air. Dan setelah itu ditutup menggunakan Untuk perhitungan bilangan iot, menggunakan rumus
A kurang D mili dikali normalitas larutan natrium tiosulfat dikali 0,1269 per gram sampel dikali 100. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like.